pengaduan. Pengaduan khusus di Malang nanti bisa menghubungi Pak De. Nomornya berapa Pak De? Nomornya ada di beranda beranda YouTube saya. Oh iya, di berandanya ini. Di beranda saya selalu saya Channelnya tampilkan. Pak De Malang TV official. Pak De TV Malang. Kalau mau bikin pengaduan, konsepnya nanti formatnya ada di saya, nanti biar saya kirim ke Ade. Jadi semakin banyak pengaduan, insya Allah kita akan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, para sahabatku, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Ali Sabilullah di Rumah Kesembuhan Khalifah. Kali ini video ini juga sebagai pengantar dari video yang akan saya ikutkan setelah pengantar saya ini, yakni kalau tadi sore ya, saya itu mengupload video terkait dengan partisipasi donasi. Sekarang saya akan susul dengan video partisipasi pengaduan. Nah, sebetulnya bahasa gamblangnya itu posko pengaduan, tapi takut nanti terkesan terlalu bombastis ya, maka saya istilahkan partisipasi pengaduan gitu. Kalau tadi partisipasi donasinya itu dikawal oleh Mbak Esther ya. Sekarang tentang partisipasi pengaduan ini dikawal oleh Pak D TV Malang Official. Asli orang Malang sini ya, itu sudah lumayan terkenal ya, banyak yang kenal. Ini tak ikutkan dengan channelnya, channel Pak D TV Malang Official. Jadi jelasnya begini, saya kan dari awal-awal sudah bilang dulu bahwa bagi oknum yang membuat video settingan dengan tujuan-tujuan yang tidak bagus, sehingga di situ menimbulkan pembodohan umat, kebohongan, bahkan ke tingkat penipuan dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya sudah jelas dan data-datanya ya. Itu dari awal sudah saya jelaskan, sederhana sekali. Awalnya saudara-saudara sudah tahu tentang kejujuran saja, tapi kok malah disikapi dengan sikap-sikap yang malah ngawur. Sudah tidak menuruti permintaan dengan kejujuran itu, sudah tidak jujur, malah ngawur, malah melawan untuk agar konfirmasi kejujuran itu, malah melawan. Makin belakang malah seakan-akan makin frontal, bahasa saya. Makin frontal maksudnya makin ngawur gitu ya. Makin ngawur. Padahal sudah menjadi hukum ya, baik hukum agama atau alam gitu ya. Tidak ada tempat bagi kezaliman yang sengaja dilakukan, kemungkaran yang sengaja dilakukan, apalagi terkait dengan orang banyak, publik, umat. Sepandai-pandai tupai melompat, tetap aja. Sepandai-pandainya orang menyimpan batang, bau batang tetap akan terbau. Bahkan semakin terbau, semakin ditutupi semakin bau. Karena batang kedoliman, kemungkaran itu makin lama makin busuk, makin lama makin menyengat baunya.
Sehingga makin lama makin menutupi, tidak bisa karena itu semakin menyengat baunya. Sama dengan api. Api semakin ya seperti semacam api yang sering saya analogikakan. Semakin lama semakin membara. Semakin lama semakin membara. Dan sudah kadung menjalar membara. Lah inilah yang terjadi. Dalam hal ini banyak-banyak yang mulai tahu. Banyak bagian umat yang paling tahu. Yang makin tahu. Makin tahu tentang masalah ini. Makin terungkap tentang pembodohan publik ini. Tentang kebohongan ini. Termasuk ya ini Pak D Malang TV Malang, Pak D TV Malang Official. Wah, ini beliau ini juga mulai tahu, akhirnya juga tidak terima tentang umat, tentang sikap ini. Dia akhirnya menyuarakan dengan channelnya. Malah disikapi dengan frontal juga. Seru kalau tahu ceritanya Pak D Malang ini. Kapan-kapan saya juga insya Allah akan datang konfirmasi dengan Pak D Malang ini sudah. Saya mengantongi sudah ketemu, Bang Bagus sudah ketemu. Termasuk video ini adalah kan dialog dengan percakapan Pak D Malang dengan Bang Bagus. Dan itu tidak sengaja. Makanya Allah kalau sudah ingin mengungkap sebuah kezaliman, kemungkaran yang nyata-nyata mungkar kezaliman, mesti ada jalan saja. Ini mulai kemarin, mulai sejak awal kita itu para pejuang-pejuang untuk mengungkap fakta ini bertemu tanpa sengaja. Istilah Jawanya itu kepethuk gitu, kepethuk tanpa sengaja. Mungkin istilahnya pering petuk, walaupun tidak punya pering petuk itu kepethuk gitu ya. Walaupun nggak punya pering petuk itu kepethuk. Ini sudah Allah yang membuat. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengungkap, kita dimudahkan. Semakin hari semakin berjalan, semakin ketemu seperjuangan sejalur. Ya. Dan ingat, oknum yang sengaja membuat video-video settingan itu yang menimbulkan pembodohan umat itu, kebohongan-kebohongan itu, secanggih apapun, jangan anggap Anda itu pintar atau secanggih apapun Anda. Dan juga jangan Anda anggap publik itu goblok. Bodoh, tidak. Ya. Publik itu tidak bodoh. Ini makin hari Anda oknum video settingan itu semakin frontal, semakin bangkit bagian publik yang luar biasa. Sesuai dengan keahliannya. Ini Pak D Malang ini bukan orang biasa. Dia banyak linknya. Dia juga ngerti hukum. Wah, seru ceritanya kalau Pak D Malang dikirain orang goblok, dikirain orang bodoh mungkin. Banyak termasuk di strike ya. Strike-nya tuh juga ngawur juga, menunjukkan kepanikan orang yang dolim, menunjukkan kepanikan, kebingungan, kegoblokan, makin gobloknya orang yang mungkar, orang yang dolim. Akalnya sudah ketutup. Apa yang terjadi? Pernah di strike itu. Ceritanya itu di video sebelumnya ada. Di strike. Dengan nama email seperti itu @gmail.com yang tidak sesuai dengan itunya namanya, yang meminta atas nama Gmailnya seperti itu, terus atas nama Teku Iqbal Johar, Bang TIJ. Padahal Bang TIJ gak merasa men-strike itu konten itu yang di Pak D itu ada itu. Sebelum konten-konten sebelumnya ini di Pak D di channel Pak D Malang Official, dan juga Bang TIJ juga menegaskan yang dulunya di kontennya Bang TIJ itu selain munafik itu juga pengadu domba itu. Ini sudah pelanggaran. Ini sudah pelanggaran, poin materi pelanggaran konkret real. Ini sudah poin pelanggaran yang real. Kan seakan-akan makin nampak. Makanya jangan makin frontal. Semakin frontal kezaliman untuk menutupi kezaliman, semakin terbuka. Malah buktinya ini. Semakin muncul ahli-ahli yang seperjuangan untuk mengungkap. Ya. Di sana semakin yang oknumnya semakin ketutup akalnya, semakin panik, semakin gak beres akalnya. Buktinya. Nah, ini ya. Jadi ini sampai Pak D ini, waduh seru ceritanya pokoknya Pak D Malang ini.
Kalau diceritakan tapi tidak usah saya ceritakan seperti ini. Selain di strike itu ada lainnya itu yang lebih seru lagi. Yang lebih seru lagi ada itu. Sampai ke lapangan segala itu. Ya pokoknya saya nggak ceritakan ini ya. Karena saya juga belum konfirmasi kepada Pak di Malang. Saya mohon maaf Pak di Malang, ini saya teruskan video ini karena ini biar lebih merata. Mungkin ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tidak tahu tentang video ini ya. Di channel Pak D atau yang lain Bang TIC, mungkin di channel ada yang ketika saya upload di channel saya, ketika saya teruskan reupload di channel anak saya ini, mungkin mereka yang tidak tahu menjadi tahu, atau yang belum begitu tahu menjadi begitu lebih jelas lagi. Nah, biar tahu, umat biar tahu, biar ini kita selama ini biar tidak dikira abal-abal, tidak dikira gak serius mengungkap semua ini. Ya, ini sampai-sampai Pak D, ini topiknya saat ini ya, titiknya sampai-sampai Pak D TV channel apa? Channel TV Pak D TV Malang official ini sampai-sampai berpartisipasi, beliau siap semacam menjadi posko pengaduan bagi siapapun yang telah merasa dirugikan kalau ada, siapapun yang merasa dirugikan oleh pembodohan selama ini, oleh oknum pembodohan publik selama ini, baik dari segi video listingan maupun yang terkait dengan itu masalah pengobatan atau masalah sumbangan-sumbangan, itu dibuka secara terbuka selebar-lebarnya. Bahkan Pak D ini sampai di videonya selanjutnya ini ya, sampai dengan Bang Bagus itu ya, sampai memfasilitasi semudah-mudahnya. Sampai beliau bilang pengacara gratis. Ya, jangan pernah takut. Sahabat-sahabatku yang mungkin ada yang mau ngadu, jangan pernah takut. Kita tidak sendiri sekarang. Ya, kita tidak sendirian, sekali lagi. Kita tidak sendirian. Demikian sahabat-sahabatku. Saya ingat ayat Allah, mungkin ini juga sebagai tambahan pengetahuan bagi kita. Dari saya yang tidak tahu apa-apa ini ya, cuma ingin saja membaca atau membawa ayat Al-Qur'an di sini sedikit, mungkin ini jadi pengetahuan bagi kita semua, yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau mungkin salah ayat yang saya baca, saya beristighfar kepada Allah dan tegur ya. Begini artinya, ini tentang kekuasaan, tentang kemuliaan. Qulillahumma malikal mulki, wahai Muhammad, artinya seperti ini. Terjemahannya ya. Katakanlah Tuhan Allah, Allahumma, wahai Tuhan, malikal mulki, yang memiliki kekuasaan. Malikal mulki, pemilik kekuasaan. Malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Engkau memberikan kekuasaan itu kepada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan engkau akan melepas, mengambil kekuasaan itu bagi siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan engkau membuat hina, menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah kebajikan itu. Oh ya, wa tudhillu man tasya', dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya' dan engkau muliakan siapa yang kau hendaki. Wa tudhillu man tasya', dan engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, hanya di sisimu kebajikan itu, kebenaran itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini saya pahami. Jadi manusia sebagaimana apapun ya, ngototnya untuk mencari kemuliaan, mencari kebesaran, mencari kebesaran, kemuliaan, kedudukan yang tinggi.
Kalau sudah Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Apalagi ngotot sengaja ingin menjadi kuasa, ingin menjadi mulia, ingin menjadi besar dengan caranya sendiri, dengan jalan apapun yang ia lakukan, dengan segala cara. Contoh, ingin mulia, ingin dibilang sakti, ingin menjadi besar, ingin dipanggil orang sakti, besar, mulia. Dengan contohnya mungkin kasus video settingan. Sok sakti, sok dakwah, sok menumpas kesyirikan, sok sumpah, sok asli. Apalagi disetting seperti itu. Hanya demi duniawi. Ya, hanya demi duniawi. Siapapun itu, bukan hanya satu oknum. Siapapun yang ingin kemuliaan, ingin kesaktian, apalagi tujuannya, siapapun itu ketika dia buat video settingan asli maupun tidak asli, kalau sudah ditunjukkan, dipublikasikan di YouTube, apalagi dengan dukun santet ya, setiap hari, mana ada dukun santet seperti itu sudah problema, itu polemik sudah. Ya, toh walaupun sungguhan aja tidak patut, apalagi bagi tokoh agama. Itu bukan dakwah, tapi pamer. Pamer siapapun. Karena kalau sudah buat duel dukun santet setiap hari, itu jauh dari logika itu sudah. Siapapun itu. Bagi saya pribadi 95% asli. Lainnya settingan. Hanya saja bedanya, ada yang pandai menyimpan itu sehingga tidak ketahuan. Atau walaupun ketahuan tapi nyantai-nyantai saja berjalan tetap gitu ya. Ada yang amburadul, ada yang sembarangan sehingga ketahuan. Tampak banget tentang settingannya itu. 95% secara pribadi settingan, tapi cuma bedanya yang satu oknum buat settingan itu rapi sehingga atau walaupun ketahuan tapi tetap berjalan ya, rapi dengan cara apapun, dia lebih halus saja. Dia lebih rapi menyimpan saja atau permainannya rapi banget gitu loh. Dan yang satu oknum mungkin buat bisnis settingan bisa aja dia itu menyikapinya amburadul, kurang profesional. Sehingga mungkin seperti contohnya frontal itu. Paniknya, saking paniknya hingga tidak bisa menyimpan secara rapi bahwa itu settingan. Akhirnya ketahuan dan rusak, kacau. Ya seperti itu, ada bedanya seperti itu aja. Intinya sama-sama settingan. Ya, dan semuanya itu adalah kezaliman, kemungkaran. Siapa yang membuat kalau settingan itu artinya kecuali settingan yang sengaja dibuat hiburan, sengaja dibuat hiburan. Atau walaupun dibuat hiburan, kalau baca ayat-ayat atau selawat itu kalau sudah tiap hari seperti itu, masa ayat-ayat dibuat hiburan. Hiburan dan penipuan, hiburan sengaja dibuat hiburan. Kalau disebut ayat-ayat atau selawat-selawat dengan membawa ayat-ayat selawat itu juga dengan atas nama dakwah. Itu ya. Dan yang nyata-nyata dinyatakan itu bukan hiburan, bahkan itu sakti, dakwah asli, bukan settingan, bahkan disumpahi. Itu sebenarnya 11 dan 12. Satunya untuk hiburan, satunya nyata-nyata bohongan, publik, settingan. Itu saja 11 12. 11 12. 11 dan 12 dekat sekali. Yang satu membawa agama atas nama hiburan, yang satu membawa agama atas nama nyata-nyata penipuan, settingan. 11 12. Betapa tidak? Siapa terima? Etika, elokkah katanya orang mahasiswa, elokkah, etiskah, benarkah, bahkan baikkah, benarkah, sahkah? Kalau ayat-ayat terus selawat-selawat yang dibawa dengan serius, terkesan serius, malah itu adalah hiburan. Apakah ada syariat ajaran Islam yang mengatakan bahwa hiburan, bahwa ayat suci selawat itu bisa dijadikan hiburan? Saya ingin tahu. Hiburan sejenis itu loh. Sejenis duel dukun santet. Ayo. Sejenis duel dukun santet. Jangankan kepada ayat yang sakral, itu masa ayat itu selawat itu sakral, doa-doa itu sakral, kok malah dibuat hiburan? Adakah ajaran dalam Islam yang menerangkan bahwa kita boleh dengan entah istimbat hukum apa dalam ajaran? Kalau saya mungkin tidak mengetahui, monggo diketahui, monggo diberitahu saya. Apakah boleh selawat? Etika, bolehkah, sahkah? Bukan ya.
Pantaskah itu ya istilahnya, pantaskah salawat itu atau ayat-ayat yang sakral itu dibuat hiburan setiap saat? Mungkin kalau sekali-kali nggak apa-apa lah diambil hikmahnya, atau dakwah hiburan apa-apa kayak film-film itu. Tapi sekali-kali, loh ini tiap hari kok. Dan ranahnya lain, ini duel tentang dukun santet itu. Ada kayo? Kalau memang ada, bilang ke saya, beritahu saya. Yang jelas saya pribadi, saya ndak pantas untuk membuat itu hiburan, ayat-ayat atau selawat, doa penyembahan Allah itu dibuat hiburan. Jangankan itu, ayat-ayat sakral, unsur-unsur sakral dalam agama. Ya, kita bahasa Indonesia aja, lagu Indonesia Raya aja dibuat hiburan coba tiap hari. Coba, itu penistaan namanya itu. Saya yakin itu dibuat penistaan. Saya yakin itu dibilang penistaan nanti terhadap lagu Indonesia Raya. Dibuat hiburan setiap hari, hiburan loh. Hiburan sejenis seperti itu. Atau kiai Anda, siapapun Anda, kiai, nama kiai dicatut untuk hiburan setiap saat. Nama kiainya bukan Allah yang maha sakral. Nama kiai kita aja coba. Guru spiritualis apa setiap hari dibuat hiburan. Seakan-akan acting serius, tapi itu sebenarnya hiburan. Pantas gak? Ayo, pantas gak? Nama kiai Anda yang terhormat dicatut sebagai hiburan setiap hari. Nah itu, jadi kita coba main, selain main logika juga main hati, main perasaan. Jadi hiburan dan penipuan soal ayat-ayat yang dipakai, atau selawat-selawat yang sakral itu, hisib-hisib, doa-doa dikir-dikir, hiburan dan penipuan yang tak settingan, itu 11-12, sama-sama tidak etis. Cuma karena memang lebih ekstrim, kalau yang penipuan lebih ekstrim ya, dekatnya dengan lebih ekstrim tentang kedosaannya. Hiburan seakan-akan biasa saja gitu ya. Seperti itu. Nah demikian, mohon maaf atas, kalau memang saya salah mohon tegur saya. Kalau saya kurang mohon tambahi saya. Kalau saya ada kata-kata yang kurang sopan mohon ditegur saya. Saya menerima tegur sapanya yang baik. Saya tidak bisa apa-apa. Ya sekedar itu saya bisanya. Percaya tidak percaya tidak apa-apa. Nah demikian, ini kembali kepada topik awal tentang partisipasi pengaduan. Nah, saya bahasakan seperti itu, yang dipelopori oleh, yang dikawal oleh Pak D TV Malang Official. Demikian Pak D, mohon maaf ya. Mohon maaf khususnya kepada Pak D TV Malang, saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf. Dan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku begitu juga. Sudah jelas ya. Terima kasih. Berikut ini lengkap saya teruskan dengan video Pak DTV Malang yang saya sebut tadi. Demikian. Selebihnya saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaduan khusus di Malang nanti bisa menghubungi Pak D. Nomornya berapa Pak D? Nomornya ada di beranda beranda YouTube saya. Oh iya, di berandanya ini. Di beranda saya selalu saya channelnya tampilkan. Pak D Malang TV Official. Pak D TV Malang. Kalau mau bikin pengaduan, konsepnya nanti formatnya ada di saya, nanti biar saya kirim ke Pak D. Jadi semakin banyak pengaduan, insya Allah kita akan lebih cepat. Ya. Untuk Ki Ageng khususnya ya, Ki Ageng jangan khawatir, kita sudah siapkan pengacara gratis. Nah, ayo Ki Ageng bikin aja. Oke teman-teman yang ada di Malang ya, ini saya kebetulan ketemu dengan Mas Bagus, ini sebuah anugerah. Tadi itu saya lagi enak-enak bikin video ya, judulnya saksikan ini di Inspirasi Pagi ya, lain daripada yang lain, ciri-ciri ulama yang ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Nah, jadi mudah-mudahan nanti jadi penyadaran bagi teman-teman yang lain ya. Monggo. Tadi katanya mau nanya saya apa Pak D? Oke, saya tanya, kenapa sih Mas Bagus sampai ke Ngaju? Monggo cerita Mas. Ini Pak D, ceritanya itu sekarang kan ya musimnya pandemi ya, jadi hampir segala prospek ekonomi itu merasakan dampaknya dari pandemi ini. Dan waktu itu
saya sudah merasakan usaha saya itu selama 3 tahun terakhir ini, dan yang paling parah ya akhir tahun ini. Jadi kita itu merasa kok ada yang janggal gitu. Akhirnya saya ya berusaha, namanya orang berikhtiar ya, kita nanya, kita punya guru ya Pak Dek. Betul. Akhirnya ada beberapa orang bilang ke saya kalau toko saya itu disirami lemah kuburan. Oh iya. Akhirnya karena toko itu juga jarang pengunjung, ya saya banyak buka YouTube. Mungkin Pak De kenal si ikan teri ini juga dari YouTube paling ya? Nah, gini. Kalau saya kenalnya sebenarnya tahu ya, tentang grebek-grebek dukun tadi ya. Tapi saya nggak ambil pusing Mas Bagus waktu itu. Nah, tiba-tiba itu banyak temen yang datang ngomong, Pak De, ini gimana menyikapi ini gitu. Ya. Nah, akhirnya ini harusnya didamaikan lah. Nah, mungkin Mas Bagus tahu bahwa saya bikin video itu titik-titik itu Musa, Mas Bagus, berdamailah kan ya. gitu. Ya. Saya kira nggak ada unsur unsur memojokkan siapapun, karena Ya. saya ingin malah channel saya malah dihapus. Ya alhamdulillah di strike ya. Alhamdulillah ini sebagai, kalau nggak gitu saya nggak ketemu Mas Bagus. Betul Pak De. Kalau gini kan nambah saudara. Betul, iya Pak De. Jadi istilahnya itu tadi, sengsara membawa nikmat, membawa berkah. Betul sekali. Mudah-mudahan pertemuan kita jadi persaudaraan sampai ilal yaumil qiyamah. Amin. Nah, karena saya yakin ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mendatangkan kesempitan itu bareng kesempatan. Bukan setelah kesempitan ada kesempatan, kesempitan itu bareng kesempatan. Ini juga kita bareng-bareng jadi bersatu untuk memberantas kebodohan. Iya, Jadi pembodohan masyarakat itu penting. Ya, di Malang itu sebenarnya teman-teman kan sudah banyak pengalaman harusnya. Ya. Sekarang yang bilang dukun settingan yang nggak percaya munafik itu udah bukan kata-kata ulama kan? Padahal waktu saya pernah gabung mengikuti tur pengobatan ya, saya dulu memang menawarkan diri karena saya anggap dulu itu kayaknya memang benar-benar berdakwah. Nah, ini dulu itu tidak ada istilahnya kita menuntut pemirsa atau seluruh umat untuk mempercayai, ya kita ya seperti apa adanya. Dan saya pun menolong orang waktu itu ya lillah. Jadi benar-benar dengan niatan berdakwah. Tapi ya saya nggak tahu belakangannya setelah pulang dari tur Banyuwangi itu tiba-tiba ada terjadi perselisihan konflik di antara, waktu itu saya jadi ketuanya pelatihan ilmu hikmah waktu itu. Oh ya, ini menarik ini ilmu hikmah ini. Saya mau nanyain nanti. Waktu itu ilmu hikmah. Saya waktu ikut pelatihan itu lihat gerakannya itu, saya ingat waktu kecil tuh gerakannya kok kayak pagar nusa seperti itu loh. Karena saya tahu pagar nusa ini sudah sejak lama. Dulu zamannya Pak Dirman, orang Cipto Mulyo. Oh ya, Pak Dirman Cipto Mulyo ya. Itu adalah guru dari pagar nusa di situ. Nah, lambat laun saya di situ, tapi kalau namanya ilmu hikmah ya sudah saya ngikutin aja. Bahkan di situ asma-asmanya pun juga sama. Saya juga paham, saya tahu laqad ja'akum Bismil itu juga tahu, ya Hayu juga tahu. Tapi nggak apa, dia taunya ya Hayu gitu. Betul Mas Bagus. Jadi kalau dulu itu nggak ada kata-kata harus memaksa pemirsa atau teman-teman semua atau umat itu untuk mempercayai. Kalau nggak percaya munafik itu nggak ada. Ya, betul. Jadi kita hanya benar-benar ikut berdakwah. Kemudian juga kalau ngobatin orang ya kita lillahi ta'ala, nggak ada kata-kata harus bayar 500.000 dengan mediator, nggak ada. Kita itu lillah, masalah makan subhanallah, kita itu makan, saya rasakan makan itu kita makan mewah, kemudian kita tidur selalu di hotel, pulangnya itu naik Alphard. Ya, saya anggap itu ya saya anggap Allah semua yang ngasih, mungkin lantarannya melalui ini ya seperti itu. Nah kan gini ya, yang digembor-gemborkan pihak sebelah itu kan gini, Mas Bagus itu sudah diajarkan ilmu untuk penyembuhan dan sebagainya. Sekarang kayak kacang lupa kulitnya lah ini. Sebentar, kalau mau yang seperti itu saya klarifikasi sekarang. Ya.
Waktu itu saya belajar itu cuman sampai jurus 3. Dan kalau jurus 3 saya sudah tahu sejak kecil. 1A, 1B. Iya. 2 dan 3. Waktu itu saya ngikutin pengobatan sampai ke arah Surabaya. Dan waktu itu saya disuruh nyoba Pak Bagus saja yang masukin. Caranya gimana Gus? Ya baca ya hayu. Apa bismillah apa ya hayu katanya. Ya hayu aja Pak. Mana saya mikir, oh ya sudah. Terus saya kadang baca bismillah. Padahal saya belum diajarkan, tapi kok masuk. Terus saya improvisasi. Kalau bisa pakai ya hayu, bismillah atau sholawat kok bisa masuk. Ya saya percaya, makin yakin. Sepulang dari pengobatan itu, saya bisa waktu di pengobatan Surabaya, saya itu katanya bisa masukin jin, masukin korin. Subhanallah. Kesannya ya saya bangga lah dengan baca kayak gini. Oh, saya benar-benar diajari sama Gus Idris waktu itu. Kemudian saya bisa mengislamkan jin sampai 3. Oh, saya subhanallah ya. Kita jangankan mengislamkan jin, membantu kita mengalahkan teman aja kita sudah seringnya minta ampun. Apalagi ini yang saya sering digojoloki sama teman. Saya bangunkan istana buat jin sampai Sulaiman, ternyata itu semua sinetron. Ya kalau sinetron di Jakarta di dulu jujur aja teman-teman, waktu masih muda saya di Jakarta, saya mau ikut motivation, mau diikutkan karena saya pendek jadi nggak jadi. Benar ini Mas Bagus, sebelum dilanjutkan ini ada anak saya yang dari Malaysia ini. Ya. Mas Bagus, pantang mundur Mas, maju terus. Nah, oh ya bismillah. Ini PKF TV ini nanti Mas Bagus bisa kunjungi nih. Ini anak saya yang ada di Malaysia. PKF TV itu ada ratusan orang di Malaysia. Ya. Nah, Insya Allah, makanya kemarin waktu di Polda saya bilang ini adalah ujung dari sebuah awal. Ujungnya tapi dari sebuah awal. nah Bagus bicara soal ilmu hikmah tadi. Ya. Nah, yang dimasukin waktu itu siapa? Nah, enggak, yang jadi mediator siapa? Temennya? Ya krunya sih. Nah, ini ya. Jadi saya dari sini menarik benang merah di sinilah pura-puranya di situ. Jadi sebetulnya walaupun kita nggak baca apa-apa juga bisa masuk. Itu Mang Alan yang cerita. Iya. Jadi waktu itu gini, di Surabaya itu Mang Alan itu sempat cerita sama saya kalau dia itu disuruh pura-pura kesurupan. Sudah pura-pura aja kesurupan, tapi dia nggak berani ngomong ke saya. Dia bilangnya saya nggak enak, saya bingung gini. Tapi waktu itu karena semangatnya saya berdakwah, saya bisa, ya aku bangga. Ya saya pikir gini, Mang Alan ini kemana sih? Kok setiap banyak pasien dia lari rokokan, kalau ada perempuan dia itu kayaknya deketin aja. Saya sampai waktu mau berangkat ke Banyuwangi saya bilang ke Idris waktu itu, gak usah diajak Gus. Kalau diajak nggak membantu, banyak pasien malah tinggal rokokan. Saya pikir gitu. Nah, setelah saya keluar dari situ, Musa cerita bahwa semua itu adalah rekayasa. Bahkan dukun saya yang ketemuan di Kanjuruhan itu juga dukun bayaran. Tetangganya ngakunya ke saya seperti itu. Tapi setelah itu saya nggak memperdulikan, sudahlah saya nggak masa lalu. Nah, tiba-tiba ya si Mas Lampir ini bikin teriak-teriak kayak gitu. Akhirnya booming. Kemudian Mang Alan muncul ngomong kalau waktu di Surabaya dia itu ternyata sudah pernah disuruh pura-pura, dan dia mengaku kalau semua ya termasuk pasien yang kesurupan jin saya islamkan itu pasien bayarannya. Ya saya kecewa, saya nangis kan, saya bikin klarifikasi. Iya. Berarti selama ini saya di Surabaya sampai Banyuwangi itu jadi bohong-bohongan. Subhanallah, saya itu merasa berdosa sama pasien-pasien Banyuwangi. Gitu loh. Mereka itu jauh-jauh datang ya dari daerahnya, kemudian ingin ketemu, ingin berobat, nyampe sana ternyata cuma main-main. Ya Allah. Nah, tapi saya juga nggak menyalahkan Mas Bagus, juga nggak menyalahkan teman-teman, karena memang faktor psikologis kita pasti dipermainkan di situ. Nah, ini yang terjadi seperti itu, sehingga Mas Bagus merasa ini beneran. Betul. Nah, terus diciptakanlah manajemen konflik oleh mereka, sehingga antara satu orang dengan yang lainnya itu saling mencurigai. Ya. Nah, seperti ini yang sering saya ketahui di dukun-dukun palsu seperti itu. Nah,
Yang jelas ini ada Ustadz dari Nganjuk ini, Mas Eko Pejuang Dongkel ini. Assalamualaikum, katakan kebenaran walaupun pahit. Nah, maju terus Pak D dan Gus dalam Samsul Ma'arif Khazinatul Asror, gak ada pengobatan kayak Gus Idris. Nah, mau kalau baca ini disingin dong Pak D. Biar bacanya bisa aja ya. Cahaya Sejati memberi salam untuk Pak Bagus dari saya Janaka Surabaya. Waalaikumsalam. Nanti ketemuan di Polda aja. Ya, nanti kalau Mas Bagus ke Surabaya, Mas Janaka, tolong didukung. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Nah, ini channel saya yang baru teman-teman ya, yang satu sukmanya ditarik orang. Katut ini ya, sepeda motornya Mangalan. Iya, sepeda motornya Mangalan juga katut. Nah, jadi kalau kita ini mungkin ada teman-teman yang paham ya, kalau ciri-ciri ulama itu enggak gitu. Insya Allah ulama itu semakin tinggi semakin rendah hati. Nah, bukan malah pamer harta, pamer dolar. Ini apaan gitu loh. Ya, jadi itu yang membuat kita kadang-kadang kenapa kok masih banyak yang percaya. Ya, semalam malah saya bikin kalau teman-teman yang masih subscribe beliau berarti itu adalah ikut dosa-dosa jariah. Nah, itu saya sudah subscribe lama loh Pak. Betul, saya nggak pernah subscribe dari awal. Aman. yang subscribe masih subscribe silakan di unsubscribe silakan, daripada Anda semua ikut yang namanya dosa-dosa jariah. Ya, ini. Assalamualaikum Makir, ini sama-sama Malang. Betul. Monggo kalau mau ngopi di sini. Mau ngopi di Jelang Senja ini. Nah, ini anak saya ini. Di kafe punya putranya Pak D. Di Malang TV Official. TV Malang. TV Malang Official. TV Malang mau kualek terus. Daripada jadi dukun palsu mending saya suruh jualan kopi. Betul. Jadi gini, Mas Bagus ya. Saya itu menekuni pengobatan tapi tidak buka praktek. Itu mulai dari saya masih muda. Nah, kalau pakai ilmu Agar Nusa itu Pak? Bukan, saya nggak pakai ilmu hikmah. Saya pakai energi Mas Bagus. Cuman saya biasanya prakteknya online gini aja untuk teman-teman yang di mana. Awalnya kan di salah satu channel saya itu kan pengobatan online lewat StreamYard itu. Ya, alhamdulillah banyak yang terbantu lah, tapi sama sekali tidak ada bayar apa-apa. Itu pakai mediator kodam juga nggak sih? Pakai kodam 5 Brawijaya tadi. Allah. Jadi kalau pakai kodam ini yang saya sesalkan itu yang ibu-ibu dari Tulungagung itu. Efeknya sampai sekarang Mas Bagus, dia itu kan dituduh yang nyantet itu tetangganya. Nah, pakai 15 dukun. Nah, akhirnya jadi perseteruan. Akhirnya itu jadi timbul fitnah. Betul sekali. Nah, padahal fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan kan. Anak-anak. Iya, itu juga terjadi sama saya. Ya, gimana Mas Bagus ceritanya itu? Katanya Mas Bagus itu sakit hati karena tidak diajak tur. Nah, sepurani makanya saya kan bilang, makanya lek gak ngerti kok aja kakek ngomong. Wani yang ngomong di ngarepku gini loh. Saking wedok lanang tak tapuki gitu. Walaupun wedok kudu ditapu. Dan itu bukan salahnya sing wedok tok. Ya sama. Harus. Seorang imam, apalagi katanya ulama, harusnya bisa mengerem. Betul sekali. Betul, berarti kata-kata apa itu namanya, ungkapan dari Pak Esther ya? Iya. Bahwa beliau ini tidak bisa membimbing istrinya. Seharusnya orang laki-laki itu harus nuntun yang perempuan. Saya aja punya prinsip itu harus di belakang karena kita sebagai orang laki-laki ya jadi imam. Betul sekali, apalagi kalau perempuan sudah ikut campur dalam urusan laki-laki, itu bukan tanda-tanda perempuan solehah. Ya. Nah, itu. Tapi kan mereka sudah memproklamirkan diri bahwa pernah di penjara internasional. Sekarang ini biar merasakan penjara lokal di sini. Ya. Iya, insya Allah. Jadi gini Pak De, tadi kan menanyakan kenapa saya itu katanya ngambek ya mohon maaf aja, saya itu sudah ditawarkan mau ikut ke mana ke Semarang. Iya betul. Terus mau tawarkan mau ke Jogja, tapi saya bilang toko saya ini masih sepi, gitu loh. Jadi kalau saya tinggal, istri saya juga bilang, ini tokonya bagaimana? Kok ditinggalin aja? Karyawan saya itu juga banyak digerak. Ini masih ada amen doa. Iklan.
iklan dulu. Iklan sebentar. Ya, sambil iklan ya teman-temanku yang ada di Pagi TV Malang Official, segera kunjungi channelnya Mas Bagus. Channelnya apa namanya sekarang? Namanya ya channelnya Mas Bagus. Nah, judulnya channelnya Mas Bagus. Nah, Subscribe ya. subscribe. Saya akan menyajikan perkembangan apa yang saya lakukan. Pertanggungjawaban atas bilang tugas lah, tugas jihad. Ya, ini ada kepala penjara Bang Sipir MM ya. Saya kebangun gara-gara sebut penjara, terus ada yang mau di penjara ya Pak Di. Ada, sebentar lagi. Banyak ya Mas Bang Sipir ya. Siapkan aja kamar ya, siapkan. Nanti Bang Sipir ini juga saudara saya nih Bang. Monggo, siapkan Bang Sipir ya penjaranya. Monggo, bantu subscribe saya juga. Ya, kunjungi channelnya Mas Bagus. Judulnya nama Channelnya Mas Bagus. Channelnya Mas Bagus. Nah, Biar update nanti perkembangannya kasus orang yang mau dipenjara. Waalaikumsalam. Soalnya ini saya ngomong penjara ini yang kepala sipirnya ngomong. ya. Alhamdulillah Hongkong. Berarti kan bener tahu omongan saya kemarin waktu di Boda. Ini saya mewakili bukan hanya orang lokal, tapi internasional. Malaysia, Pak De. Ya betul ini. Mau tidur Bang tadinya, lihat ini nggak jadi. Ini juga dari Malaysia ini Bang Bunwangi ini dari pengusaha minyak wangi ini yang ada di Samarinda. Bang Bunwangi ini. Akhirnya kita kan jadi ketemu banyak saudara. Sebetulnya banyak hikmah kita dengan kasus yang sedang berjalan ini. Kita itu nemu saudara-saudara baru, tapi kita nemunya saudara yang baik-baik aja, Pak De ya. Betul sekali, betul. Saling membantu, tidak saling mengelabui. Itu yang penting. Kita pertemuannya ngobrolnya juga nggak settingan ya, tidak saling menipu, kita ngomong apa adanya. Saudaraku, saya tidak ada janjian dengan Mas Bagus ini tadi. Betul. Waktu saya lihat-lihat YouTube, habis saya bikin video judulnya ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Kok ada Mas Bagus live, saya komeni. Ternyata beliau lagi di Malang dan kebetulan dekat warung saya ini. Akhirnya saya samperin gitu. Monggo mampir di warungnya Pak D. TV Malang. TV Malang TV Official. Malang Official. TV ngarepe pokoknya TV. Lali-lali ya. Jadi ini macane kagak mangan ciki. Abdurrahman Malang 89 Malang hadir Bang, monggo Bang Abdurrahman mampir. Ya, ini saya juga nunggu teman saya pengacara bersarung ini nanti biar muncul. Waduh, kalau muncul ini konferensi pers beneran ini, langsung ada pengacaranya untuk Ki Ageng sama Mas Musa ini. Kalau makanya kita itu, mari kita itu kompak. enggak, maksudnya itu kita rapatkan barisan, rapatkan soft kalau kita sholat. Betul Dan sekali. kayak gini kan kita ketemu relasi baru. Dan ya, insya Allah ini Allah menunjukkan bahwa kita memang harus bersatu. Saya punya kisah unik beberapa hari yang lalu ya. Sebelum channel saya itu di-strike, malamnya itu ada mobil BM. Ini jangan-jangan Bang Saiful ini, apa Saiful? Saya WA. Apa Saiful posisi di mana? Saya di Pagi Saji bilang gitu. Saya di belakang jenengan nih. Jenengan mobilnya Fortuner BM ya? Oh iya, jadi ini bener ketemuan di rumah ngobrol-ngobrol. Ya, gak ada ngobrolin kecil itu enggak. Apa? Pak Rodi. Ini Pak Abdul. Jadi gini, Abdurrahman ini informasi yang saya dapat. Temen grabnya jadi dukun Dari palsu. Guru saya, gurunya Pak Rodi juga, Ustadz Kosim. Saya manggilnya Mbak Kosim karena beliau tuh saya anggap seperti bapak karena beliau sepuh. Saya panggil Mbah membahasakan anak saya. Beliau dan putra-putranya juga saksi itu. Kalau naik haji katanya belum, tapi kalau umroh sudah. Ya, umrohnya waktu sebelum bulan puasa 2 tahun yang lalu ketemu Habib Rizik di sana minta foto itu. Saya tahu persis. Ketemu saya di sana. Iya. Gitu. Saya itu juga kagum waktu datang ke sana itu, waduh, berteman dengan Habib Rizik. Tapi setelah saya punya teman yang bisa foto sama beliau juga, oh berarti sebetulnya setiap orang itu bisa ketemu beliau. Ya, namanya asal bukan teroris. Habib itu kan durian Rasul. Ya, durian Rasul akhlaknya pasti kayak Rasul. Ya. Siapapun boleh gitu. Ini Abdurrahman 89 teman grabnya barusan dijadikan dukun settingan. Silakan laporan ke saya lewat WA saya yang ada di beranda. Nah, langsung saya datangi. Nah,
Udah. Kalau dia minta sangu saya sangoni. Wis. Ini Gua aku ada jaluk sumbangan anu Ade, BKM. ketemu fakta baru ya. Iya. Pangkatnya agak naik. Bukan tukang becak tapi supir Grab. Supir Grab. Jadi dukun. Tapi yang 3 itu supir manolan ya, Pak. Kuli manol di Pasar Gadang dan insya Allah Pasar Gadang Ayo. itu kalau sama Pak Diti di Malang Sekarang gini. semuanya udah kenal. Para geoblok, fakta sudah terbuka. Coba bayangkan. Apakah yakin? Saya pernah ngaji wallahi itu tidak boleh dipakai main-main. Siapa yang gampang mengucap kata-kata wallahi, mudah berjanji wallahi, betul kan? Betul. Itu apa namanya? Efeknya itu sangat apa ya? Sangat besar karena itu kalau kita tidak benar jadi sumpah palsu dan itu ada ancamannya di Itu Al-Qur'an. milik Allah itu. Gitu loh. Di Al-Qur'an apabila kita berdusta, kita berbohong, itu bukan Mending seorang saya muslim. jadi munafik. Bener. Karena saya nggak percaya. Saya nggak percaya Nah, yang munafik penting saya menurut jadi manusia. munafik. Nggak apa-apa. Tapi munafik menurut manusia Mas Bagus, bukan munafik menurut Allah, itu yang kita suka. Ya. Yang jelas intinya kita akan bungkam pembodohan masyarakat ini. Gitu. Saya ditantang. Oke, Pak De. Kita sama-sama orang Malang, Pak De. Betul. Ya. Jadi podo-podo Malangi, iki ya podo-podo arek Malangi. Tapi kalau anak Malang diwakili melakukan pembodohan sama penipuan kan kita ikut malu, Pak De ya. Iya sangat malu Bang. Karena kita gini, misalkan ada yang komen itu, Pak De itu di Malang gimana gitu kan. Ya, nanti jangan-jangan saya dikirimin mukena sama teman-teman. Oke, untuk Mas Saiful Anam, Ketua Pagar Nusa Kabupaten Malang, ya nanti saya akan ketemu Anda, saya wawancari tentang hal ini. Tadi malam beliau udah telepon saya, tapi saya yang nggak bisa karena tadi malam itu 40 harinya umi saya. Ada pertanyaan lagi. Kenapa laporannya cuma pencemaran nama? Oh, itu pintu masuk teman-teman. Kan saya bilang ujung dari sebuah awal. Kemarin ada juga yang komen gitu ke saya, Mas Bagus itu yang dilaporkan cuma pencemaran nama baik. Itu pintu masuk. Sama dengan orang korupsi. Yang pertama yang dilaporkan yang 100 juta, tapi muncul yang triliunan. Tunggu aja nanti kejutan dari Mas Bagus. Masih banyak, santai aja. Surabaya Barat itu dekat Gresik atau dekat Pakuwon. Ya, Surabaya Barat itu pokoknya Surabaya sebelah barat. Saya nggak hafal. Nanti saya akan ke Pasuruan, kita konferensi pers lagi di Ayo, Pasuruan. monggo Pak De, mampir tempat saya Pak De. Kalau bisa kita nanti berkunjung ke Habib Taufik. Insya Allah. Terus main ke tempatnya Mbak Kosim, guru Ya, kita. benar, kalau Pak De. saya sih biasanya minta ke- tolong dibantukan nomor yang sama abah saya masih sehat catatan itu Mr. biasa I ya, ke Bang Kiai Eka. Hamid itu Ya rutin. ke Mbak Hamid, Ya. kita ngaji bareng di sana Pak De. Minta tolong Kalau di-sharekan callnya di sini yang siapa catatan yang Mr. I. Jafar itu Jaya Abu Amar itu rutin saya ke sana Beb. Teman-teman, Cuman itu HP beneran apa? Yai beneran bukan yai soalnya bohong-bohongan. kita pernah nemu HP bohong-bohongan ya. Sering. Allah mencemarkan nama baik junjungan kita ya. Jadi kalau di Pasuruan ya alhamdulillah saya sendiri tinggal di Pasuruan itu juga nggak menyangka. Saya asli Malang, sebetulnya Malang itu dingin, tapi saya lebih nyaman di Pasuruan. Kenapa? Yang bikin dingin bukan hawa panasnya karena dekat laut. Yang bikin dingin itu karena apa? Kita berkumpul dengan para ulama, Itu Pak, ada para pertanyaan. habaib. Di sana banyak pondok pesantren dan para Tengku habaib Iqbal yang hadir, tinggal Pak. di sana. Terutama kita Tengku dekat Iqbal dengan Johar Aceh hadir Pak D. Bang. Terima kasih Bang Tengku Ya, Iqbal. Bang Tengku Abdul Iqbal, Hamid. terima kasih Iya, hadirnya. Abdul Hamid. Ini saya lagi sama Mas Bagus Bang Tengku, nanti saya buka di Malang. Subhanallah. Assalamualaikum Bang Iqbal. Nah, kita ketemu saudara. Nanti kapan-kapan Bang Iqbal harus datang ke sini. Iya, ke Malang santai aja Mas. Ini kita ngopi di sini Bang. Kita lihat ngopi. Nah ini suasana Bang. Kafenya sederhana. Kafenya sederhana tapi ya lumayan. Ini kafe syariah ini sama santai syariah. Awas kena yang depan. Untuk Bang Teguh kalau ke Malang, masalah penginapan, masalah akomodasi kita siapkan di Batu gratis. Tuh Bang. Gimana? Kurang enak gimana? Bang DJ. Salam buat yang mancung di belakang layar Mas Bagus.
Ya itu ada teman saya itu. Aku pernah lihat Mas Bagus masih di video, tapi saya dari dulu nggak suka video, soalnya saya merasa ada yang nggak beres. Kalau kesurupan saya dari ahli spiritual Cilacap. Saya itu jadi supranaturalnya acara kesurupan itu mulai dari zamannya UKA di TPI. Bener, kalau sekarang teman-teman mau lihat ada sosoknya Pak di TV Malang, ya itu di Lingkar Misteri, ada channel YouTube-nya. Ya, di situ kalau ada yang kesurupan pura-pura saya tinggal rokokan, itu banyak saksinya. Kalau ada anak tiba-tiba mediatornya kesurupannya itu-ituan saya tinggal. Kalau saya berpikiran gini Pak, dengan pertanyaan saudara kita tadi. Jadi dulu itu saya diajak berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ternyata saya sekarang dibalik. Amal mungkar nahi ma'ruf. Kita melawan kemungkarannya yang ngajak berdakwah. Betul sekali. Nah, biasanya memang orang-orang yang salah tapi berkedok kebenaran itu banyak pengikutnya. Tapi kita tidak boleh gentar. Rasulullah itu cuma ditemani Khadijah sama Abu Bakar melawan kafir Quraisy sebesar itu. Menang. Ya. Ya karena kita insya Allah karena kita masih tetap di jalan yang benar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini dapat amin amin. Nah, nanti kalau tim sebelah mau laporkan channel saya lagi, silakan, saya akan bikin lagi. Iya. Gitu aja kok bingung. Tinggal bikin channel aja. Iya. Tapi kebenaran nggak boleh berhenti kita suarakan. Ayo teman-teman, silakan yang di Malang segera merapat. Saya tunggu di sini ngopi gratis. Ayo. Masalahnya bukan itu, Pak D. Saya ini masih butuh perjalanan ke Pasuruan. Deket Pasuruan lewat tol setengah jam nyampe. Tapi ya nggak enak Pak D. Ada jam waktunya. Tadi kalau misalnya kita memang sudah ada janjian, nggak mungkin lah saya tadi ketemu di pinggir jalan. Diajak ke sini. Saya akan berangkat di sini tuh mulai jam 8, ngobrol lebih banyak. Ini santai aja Mas Bagus ya. Kita yang penting udah ketemu, ya. Saya nambah saudara lagi. Nah, ini nanti kan kita bisa saling memanggil waktu di surga. Amin, kalau saya nggak ada gitu ya. Mas Bagus. Wah, nanti Pak Dio. Nah, itu tanya. Amin. Ini saling menyafaati jadi dia. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang di Malang segera nanti laporkan kejanggalan. Ulangi lagi Pak De. Ya. Silakan nanti kita akan bikin tim posko pengaduan korban-korban wilayah Malang Raya. Ya, langsung hubungi Pak D. Langsung hubungi saya. Kalau yang Surabaya, Jember yang mengarah sana kan Pasuruan ini kota transit. Iya. Boleh datangi saya. Betul, nanti yang di luar kota bisa ke Mas Bagus ataupun yang di luar negeri nanti bisa WA saya. Boleh. Nanti kita bisa tindak lanjut ini. Saya ada 2 orang dari Garut, kemudian dari Batam 2 itu sudah telepon saya Pak D. Iya, betul. Itu dia jauh-jauh dari Batam beli tiket pesawat 4 orang. Kemudian dia cerita dia datang ke Klaten waktu itu sampai jual gelang, pinjam uang. Ternyata dia kecewanya, loh kok ternyata bohong-bohongan. Sangat kecewa sekali. Wah, bicara Klaten ini ada bukti lagi nanti. Oh iya. Bukti hebat ini di Klaten, saya udah tahu itu. Pak D, jangan ngomong ke arah situ Pak D, itu nanti ada urusannya sendiri Pak D. Saya udah tahu tuh. Lah ya kok tahu semua Pak D. Ini pasal 28 paling titik ini. Yang plat BM itu yang cerita Pak D. Oh enggak sama sekali enggak cerita. Tahu dari mana Pak D? Saya ketemu Abah Saiful cuma silaturahmi, salaman. Habis itu Abah Saiful kakinya sakit. Jangan-jangan Pak D ini kodamnya banyak. Kita terapi ya sama umiknya Abah Saiful kan sakit. Ya. Kita terapi sebentar. Habis itu udah kita goodbye ya, say hello. Yang penting nambah saudara gitu sama Abah Saiful. Salam buat Abah Saiful. Ya, yang penting teman-teman jangan usah takut. Ya, Ki Ageng, Mas Musa, siapapun, ayo kita laporkan bareng-bareng. Dikit-dikit saya itu pernah belajar hukum. Ya, tapi hukum Archimedes. Tenang aja, kalau untuk Ki Ageng kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Ki Ageng bisa melaporkan dengan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Oh iya Pak D, ngomong masalah hukum ya. Pak D ini kemarin di videonya itu bicara jangan bangga punya pengacara yang mahal dan terkenal. Itu menarik sekali. Karena dengan kita dekat dengan pengacara yang terkenal dan mahal,
itu tidak bisa menghalangi terjeratnya kalau sudah memang mengandung unsur pidana, Pak ya? Betul sekali. Kalau kita belajar hukum, apalagi yang pengacara-pengacara yang sudah ikut kursus PKPA, jadi kalau tadi pengacara kan harus kursus PKPA dulu. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengacara itu tugasnya bukan membebaskan orang yang bersalah, cuman mendampingi orang yang bersalah agar hak-hak dan pengadilannya itu benar. Itu yang bikin menarik ke saya, Pak. Nah, iya, kalau kita lihat ada orang grebek pengacara waktu itu, yang diceritakan itu bukan apa yang sebenarnya. Ini bumerang bagi pengacaranya, dan pengacara itu kan nggak pernah menang memang. Saya tahu persis yang dibela itu siapa-siapa itu tahu persisnya. Saya nggak nyombong kalau masalah hukum, saya memang nggak tahu. Tapi kalau saya selalu mengikuti perkembangan hukum seperti itu. Bahkan ada ungkapan dari teman saya itu kemarin apa ya? Nggak mungkin pakai mahal. Ya mahal banget. Dan yang jelas meskipun dia dikasih duit itu settingan. Iya. Nah, dari apa orang-orang itu kalau nyeting sesuatu itu kadang-kadang nggak berpikir ya. Bang Tengku sahabat TJ muncul. Nah, ini Bang Tengku Iqbal, terima kasih. Ini seharusnya kisi-kisinya kisi-kisi aja Pak Bagus. Nah, ini kisi-kisinya jadi apa aja yang mau kita laporkan, kan kisi-kisinya tadi udah kita sampaikan bahwa bukti di mana-mana itu sudah ada. Ya, termasuk bukti yang berat nanti ya, yang ancamannya itu di atas 5 tahun dan harus langsung ditahan ini. Itu ada ancaman yang 15 tahun penjara. Iya, itu langsung ditahan, nggak ada penangguhan itu. Iya. Meskipun yang jamin siapapun nggak ada itu. Ada ancaman ya, ada ancaman yang 15 tahun penjara ya itu ya. Pasalnya. Nanti dilihat aja. Saya udah kontak beberapa reporter televisi baik itu Metro dan sebagainya untuk ngawal kasus ini. Gini, kalau masalah ilmu yang diajarkan di sana itu kan saya cerita kalau guru saya itu tidak merasa mempunyai murid dia, kalau bapaknya iya. Dan juga ini sepengetahuan saya belum dapat ijazah untuk pengisian tingkat 1 dan 2 seperti itu. Memang ada ijazah 3 dan 4, tapi tidak boleh mengisi 1 dan 2 seperti itu. Dan tidak ada ijazah untuk mengobati orang, belum dapat izin dan ridhonya dari guru. Ingat, saya ngomong kayak gini itu informasi dari guru ya. Jadi bila yang merasa ya monggo dipertanyakan bareng-bareng di depan guru. Ini yang ngomong guru dan putranya guru kita. Nah, itu jadi kalau ilmu belum ada ijazah dari yang mengajarkan, maka ini belum boleh diamalkan. Kalau diamalkan, maka yang jadi guru adalah setan. Jadi selama ini Mas Bagus belajar ilmu hikmah ke setan. Aduh, berarti lah setan itu. Saya nggak ngomong ya, saya juga nggak ngomong, saya cuma menyampaikan daripada pesan Rasulullah aja. Jadi seperti ini kalau saya menyikapi ilmu hikmah dan sebagainya, pada dasarnya semua ilmu itu baik kalau digunakan untuk kebaikan, ya. Tapi berhubung yang menggunakan itu untuk kejelekan dan sebagainya, ini masih banyak pertanyaan. Ya kalau diturutin banyak pertanyaan. Bunta lagi nyusup, Radit lagi mimpi, Gio, preman lagi risau. Ya benar. Jadi mereka boleh menutupi kerisauannya dengan lab-lab grebek-grebekan itu ya. Tapi kita tidak usah terpengaruh ya. Karena yang digrebek terakhir itu adalah tukang Grab. Informasi tadi dari Mas Abdurrahman 89, nanti saya tunggu ya. Informasinya nanti akan kita datangi. Nanti kita juga akan live eksklusif dengan para mantan-mantan dukun settingannya. Nah ini saya lagi kondisikan waktunya. Nanti kalau subscriber saya udah 1000, saya bisa live di mana saja ya. Tidak usah menggunakan kamera V ya, karena kamera V sendiri saya itu nggak bisa mengoperasikan, masih minta tolong bersama teman saya. Ya jadi seperti itu. Saya tuh jadi ingat dulu, jujur aja waktu saya masih muda tinggal di Jakarta itu, ya pengen jadi artis.
Nggak taunya sekarang juga jadi artis YouTube. Ini lebih keren loh artis YouTube Mas Bagus ya. Iya, Ini katanya Mas mendunia TJ, ya. katanya Mas TJ Mas Bagus relax ya. Kita pasti Iya, relax. iya Bang, santai Bang. Santai kita. Kopi dulu. Pokoknya Mas Bagus kalau mau ke Aceh, Kopi, mau kopi, ke Malaysia kopi, tunggu. tapi habis. Lagi pesen lagi. Enggak apa-apa pesen lagi. Ini kopinya mantap banget ya. Kalau yang ke Malang mampir aja ke Jelang Senja Cafe. Jelang Senja Cafe. Ya, Posisinya di dalam Cafe parkiran utara Cafe Sawah. Jadi dari patung pesawat Soekarno Hatta ke utara. Ini Mas Dwi Gopek suka-suka ini yang channelnya gara-gara komen-komen mengomentari tidak suka dengan tidak setuju bahwa ini asli dan sebagainya, malah sekarang beliau tidak bisa upload video untuk beberapa minggu ya karena dilaporkan. Nah ini Dwi Gopek suka-suka ini juga anak saya yang ada di Solo. Tadi deket tadi di Solo. TJ bilang saya bukan artis tapi pahlawan. Subhanallah. Mas, iya pahlawan. Mas bukan pahlawan. Kalau ini sampai benar-benar terbongkar, Mas Bagus adalah pahlawan satu-satunya orang yang berani membawa ini ke ranah hukum sehingga menutup kebatilan-kebatilan tersebut. Kata Romai Rama. Saya itu inget gini, Pak De, waktu di Banyuwangi. Waktu itu ada videonya itu yang mengenai saya bertarung dengan Mak Lampir. Iya, Itu saya dipanggil sama Idris itu. Mana Pak Bagus? Pak Bagus ini orangnya yang bisa Lawan bikin Mak Lampir. bukan merangsang emosi, yang bikin emosi ini. Mana Pak Bagus suruh ini? Nah, jadi saya itu istilahnya ada juga di Pasuruan ngomong kalau saya ini bagian pendobrak, bikin goro-goro lewat wayang. Nah, ini bikin pendobrak ini didobrak ini. Nah, ini saat ini makanya ini adalah ujung dari sebuah awal, pangkal dari sebuah awal. Mudah-mudahan dengan awal gini akan muncul, ingat, akan muncul satu demi satu. Ingat, dari ujung Banyuwangi sampai ujung Lampung, insya Allah itu pasti ada. Dan bahkan seluruh dunia ini ada. Jangan takut ya semua kita. Kalau bicara Mak Lampir kemarin sudah saya ceritakan, Mak Lampir itu legenda mitos yang terjadi di Agam Sumatera Utara. Di situ Mak Lampir itu nama aslinya Siti Lampir Maimunah. Nah, dia berkenalan dengan Datuk Panglima Kumbang, tapi ini semua kita fiksi. Kenapa Mak Lampir jadi jelek? Karena pada saat itu menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang yang sudah mati. Kemarin tim sebelah bilang ini saya membaca. Ini saya membaca enggak? Nah, enggak membaca kan Mas Bagus? Saya cerita Mak Lampir. Nah, saya paham banget karena saya terlibat dalam pembuatan sandiwara radio. Iya. Itu RRI. Jadi kalau jangan tahu suaranya apa? Itu Datuk Panglima Kumbang itu suara saya. Bisa. Tapi masih muda, suaranya sama kayak sekarang Pak. Oh iya ganteng gitu. Promosi. Jadi teman-teman nggak usah ngalah. Ya kalau ada yang ingin belajar ilmu Tutur tinular Pak De ya? Ya tutur tinular. Ya, Nah, jadi kalau teman-teman cerdas pasti teman-teman tahu bahwa itu semua bohongan, termasuk Nyi Blorong. Nyi Blorong itu legenda, ya legenda yang nggak ada wujudnya. Saya tiap malam Jumat itu sering ke Pantai Ngeliop itu pengen ketemu Nyi Blorong. Ya malah yang ketemu orang jual ikan kok. Iya kalau malam satu suro itu saya juga lihat ini YLC ini dari Saudi Arabia. YLC channel ini yang tiap Senin sampai dengan Senin malam ini acaranya Tanya Islam dengan narasumbernya Ustaz Rahmat. TJ bilang tuh tes suaranya Pak De. Tes. Lampir. Kamu ternyata bukan Lampir yang saya cintai dulu. Itu dialognya Bang TJ. Bermemori dia. Ya. Berarti waktu mudanya jenengan Mak Lampir juga muda ya Pak De? Oh iya. Pemeran utamanya Pak De. Pemeran dubbingnya ya. Dubbingnya juga masih muda waktu itu. Betul sekali. Jadi kalau masalah misteri sebetulnya kalau itu memang untuk hiburan dan pendidikan nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan pertanyaannya dari Mas Bagus, monggo. Amin. Ya. Katanya sih seperti itu. Ngakunya ke saya dulu Jual keripik, punya restoran di Hongkong. jual rempeyek yang sering ditangkap polisi, ya jual rempeyek, jual ikan pelas-pelasan itu saya tahu persis.
Saya diam-diam itu kan sering ngisi kalau di Victoria Park untuk motivasi TKW Hongkong. Saya tahu persis dia dioprak-oprak. Jangan jam terbangnya lebih tinggi. Dia ketangkep polisi itu bukan karena apa-apa, karena jualan itu tadi. Masakannya sak koper diangkat itu saya tahu persis. Ya. Jadi ini mohon maaf. Ini di Gopek suka-suka ini minta kita live pakai StreamYard, nanti kita akan Mas Bagus saya ajari naik pakai StreamYard. Jadi Mas Bagus di Pasuruan, saya di Malang. Nanti teman-teman dari Malaysia, dari bisa satu. Nanti saya ajari. Nanti habis live ini kita ajarkan ke Mas Bagus bagaimana kalau live pakai StreamYard terus Mas Bagus ikut naik. Siap. Ini seru nanti. Seru pastinya. Ada Mas TJ juga. Kita kan saudara. Ya, nanti saya kasih tahu Bang Iqbal, Bang TJ. Kita bisa stream bareng. Bareng ya, paling nggak 6 orang bareng. Betul, siap. Asik ini. Ya. Sama Gio juga. Ya nanti. Kan kita selama setiap Gionya melalui ini kamarnya lah, kamar pribadinya lah. Ya. Setiap malam Jumat itu kita bikin acara pengajian di YouTube. Ya, pembicaranya itu Tuan Guru Haji Habibur Rahman yang ada di Lombok Timur, yang punya pondok ngaji aja, ngaji virtual berarti. Iya benar, ini kita mengajarkan teman-teman untuk mengisi YouTube ini dengan hal-hal yang positif. Kalau setiap Senin itu tanya Islam lebih dalam dengan narasumber Ustadz Rahmat dari Bandung. Nah, kalau setiap hari pukul 7 kita adakan terapi online tidak bayar, nggak pakai kotam, nggak pakai ilmu hikmah. Di Malang TV. Di TV Malang TV official. Official. Langsung aja tiap jam 7 malam. Nah, ini kalau ketemu dengan seniornya. Ini senior saya. Senior ini. Di ilmu hikmah ini guru saya. Allah, ampun. Saya punya sekolah namanya Al Hikmah. Silakan kalau mau belajar. Oke, mungkin gitu Pak De. Kita tutup dulu. Oke, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak De. Alamat saya di Malang. Ini kopi. Bukan di kafenya, Kafe Sawah. Di utaranya Suhat. Alamatnya mana ini? Jalan Ikan Tombro, Komplek Kafe Sawah, nama kafenya Jelang Senja Cafe. Kalau ingin ketemu saya bisa ke sini, nanti biar diteleponkan saya. Siap. Karena ini asik kok buat ngobrol sama live streaming bareng. Betul, rumah saya dekat dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nanti kalau kita ngobrol nggak ada habis-habisnya. Iya. Ya, kita mau belajar apa tadi namanya? StreamYard. Ya. Jadi sebelum kita tutup, saya mohon maaf bila ada kata-kata sepanjang obrolan kita saat ini ada yang salah, ada yang keliru. Jadi mohon dimaklumi karena ya kita di sini biarpun podo sepuh ya. Kalau Pak De sepuh, kalau saya masih muda. Saya muda. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi kita akhiri dulu aja. Oke, kita belajar nanti suatu saat kita live streaming bareng. Betul, nanti insya Allah besok atau lusa kita live streaming bareng. Untuk teman-teman semuanya, baik temannya Mas Bagus, jangan lupa kunjungi TV Malang, Pak Di TV Malang Official. Saya sudah subscribe. Terus untuk teman-teman dari Pak Di TV Malang Official, jangan lupa kunjungi channelnya Mas Bagus. Ketik aja channelnya Mas Bagus pasti muncul. Ya, baiklah, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dilindungi dari godaan setan yang akan menjerumuskan kita. Mari isi media sosial ini dengan hal-hal yang positif. Kita bersolawat Pak Di. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup di sini Pak Di.